Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti kajian bersama Ustadz Fanani. Pastinya kalian akan termotivasi untuk bisa ikut umroh. Ya, besok lusa berangkat. Hampir dipastikan anak itu besok lusa akan ketemu ibunya untuk kemudian pulang. Ibunya kira-kira akan jawab bagaimana kalau anaknya bilang gitu? Ketika anak ngomong, oh iya nanti ya bu, kalau kerjaan saya sudah selesai, ya Allah subhanallah, nak mudah-mudahan kerjaanmu lancar ya, cepat selesai, cepat pulang. Yang anaknya kemudian jawab, iya mudah-mudahan nanti rezekimu lancar, cepat pulang ketemu ibu. Tapi yang anaknya jawab besok usah pulang, iya ya besok tak tunggu, insya Allah rezekimu lancar. Dan hampir banyak orang yang ketika menjawab seperti itu, 2 hari kemudian dia akan datang ke rumah untuk menyambut. Gimana caranya datang dapat duit, itu persoalan kemudian. Kalau itu didasarkan pada keyakinan bahwa panggilan ibu adalah sebagian dari birrul walidain yang harus disegerakan, dan itu dikaitkan dengan ketakwaan dia kepada Allah, insya Allah rezeki akan datang dari tempat yang kita tidak duga-duga. Next. Katanya semuanya laku, tapi yang lebih tidak terduga-duga lagi itu tahu-tahu datang ibunya transfer. Loh, iya betul kan? Iya kan, begitu ngomong gitu, ya Allah anakku, padahal ibunya tahu loh kondisi anaknya yang jawab dua hari lagi pulang, itu ibunya tahu. Coba, apakah Allah yang memanggil kita sejak zaman Nabi Ibrahim dulu itu nggak tahu dengan kita? Tahu punya transfer, tahu oh ya Allah anak ini sebenarnya anaknya kebutuhannya coba nih tak transfer, nggak pakai minta. Nah kita sekarang dipanggil Allah, yang panggilannya sudah dulu. Kalau kita sudah yakin bahwa haji dan umroh adalah panggilan Allah, hukumnya wajib. Umroh itu sunnah, tapi tetap harus diposisikan sebagaimana juga kita sholat sunnah qobliyah. Ya, maksud kemudian kita pilih, maksud sih kita belum sholat wajib qobliyah nggak dulu deh karena sunnah gitu. Enggak kan? Yang namanya sholat sunnah qobliyah ya dilaksanakan sebelum wajibnya. Ya. Haji umroh pahalanya surga, menghapus dosa. Ya. Haji dan umroh kita dimuliakan menjadi tamu. Coba kalau kita ingin menjadi tamu seorang yang penting, kadang kita menyiapkan segala-galanya. Jadi kita ingin menjadi tamu Allah. Dan hapus dosa juga menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan ini yang kemudian menjadi rahasia yang luar biasa. Next. Itu dari posisi panggilan sebelum. Ya. Coba Mas Ahmad dulu. Ini anak saya waktu tadi ini. Ahmad naik sepeda tuh. Coba kita punya anak. Ini posisi ketika kita ingin meminta agar kemudian sesuatu diberi. Kita punya anak, tahu-tahu anak kita ngomong, Abi pengen sepeda dong. Next. Sudah cukup, Abi pengen sepeda dong. Tapi kemudian diikuti oleh amalnya. Setiap kali kemudian lihat ada orang naik sepeda itu kemudian duduk ngeliatin gitu. Bapak ibunya kok lihat anak saya kok duduk-duduk gitu. Tahu-tahu gitu langsung naik sepeda. Nggak ngerti kapan dia belajarnya, dilihat tuh kok anak saya bisa sepeda. Kemudian tanya, nah kok kamu bisa sepeda? Iya, kemarin belajar pinjam sepedanya. Begitu dikasih uang saku, langsung dimasukin jalan. Loh, kok nggak dibuat jajan? Enggak, ingin punya sepeda. Bahkan kemudian kalau gambar sepeda, bahkan negonya pun sepeda. Next, kira-kira kita sebagai orang tua akan nunggu punya duit atau nyari-nyarikan? Ayo coba tanya. Coba. Kita sebagai orang tua, kira-kira kita itu akan nunggu punya duit atau udah nyari-nyarikan biar segera kita punya sepeda? Pasti akan memprioritaskan. Pasti akan memprioritaskan. Coba dipanggil Allah dengan posisi seperti itu, kita meminta kepada Allah untuk menjadi tamunya. Next. Nah, bagaimana cara agar bisa? Haji atau umroh? Ini ditulisnya umroh, sebenarnya haji juga bisa. Haji bukan tidak mungkin. Betul, haji bukan tidak mungkin. Yakin. Ustaz, kan betul-betul berapa tahun Pak Haji Pak? Antrian panjang. Berapa? 33 tahun. Coba, 33 tahun haji plus.
tahunan sekarang. Haji plus 7 tahun. Ya, haji furoda, bisa langsung. Haji apa? Tetapi apakah kemudian kita mengurung kemahakuasaan Allah, mengurung kebesaran Allah hanya dengan batasan-batasan yang kemudian kita bisa indra? Coba, apakah kita akan mengurung apa yang dimiliki oleh Allah dengan batasan-batasan yang kita bisa indra? Enggak. Kita nggak boleh mengurung batasan. Iya betul bahwa itu adalah membatasi kita, tetapi Allah punya takdir sendiri terhadap kita, dan kita nggak tahu terhadap takdir Allah itu. Kita nggak tahu. Allah punya takdir sendiri. Kita punya jalan yang kita rencanakan. Allah punya jalan sendiri untuk menentukan siapa yang dipanggil. Orang kaya banyak, Bu, belum tentu bisa berangkat langsung haji. Sebagian kemudian mungkin orang punya, ya per orang 26.500.000 gitu. Tentu bisa berangkat haji langsung. Gimana caranya? Ya, ternyata kemudian begitu diniati berangkat, ya udah berangkat. Allah memberikan jalan sendiri. Oh caranya ini, caranya ini, caranya ini, caranya ini. Yang kadang orang lain melihat nggak masuk akal. Tapi itulah rahasia Allah yang kita sering lihat pada keseharian kita. Oke, next. Nah, kita harus memantaskan diri. Ya, kita harus memantaskan diri agar kemudian bisa lihat. Next. Kita harus lakukan hukum sababiahnya, hukum sebab akibatnya. Ini bunga tulip musim bulan April di Turki. Nah, ini tulip ketika di Turki bulan April musim tulip. Itu di mana-mana tulip. Jadi kita harus munculkan kepantasan diri melaksanakan hukum sababiahnya. Ada dua, sababiyah madiyah dan sababiyah ghaibiyah. Next. Sababiyah madiyah, pantaskan ilmu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kemudian pengen sudah nggak belajar, sudah belum sampai kemudian sudah hafal, kapannya berangkatnya nggak ngerti deh. Pokoknya saya ngerti kalau nanti saya haji harus melaksanakan ini. Kalau saya haji saya punya program ini. Kalau saya umroh saya punya target ini. Sudah belum? Apa? Oh, akan. Mudah-mudahan kehadiran di sini menginspirasi itu. Tahajud binikmah itu, ketika kami mengazamkan tahun ini berangkat haji, tahun ini juga udah pokoknya sekarang nggak ada alasan kalau nanti semakin waktu bisa berangkat itu kemudian nggak ngerti gimana hukum fikihnya. Begitu kemudian berangkat umroh, beliau ini sekarang awal berangkat umroh, tahu-tahu diminta jadi pembimbing. Belum tahu mana sih itu, waktu dimintanya belum tahu kabarnya ya, karena dimintanya sejak belum awal kan, baru masuk Mekah, diminta tolong untuk membimbing. Tiba-tiba ya, karena ketemu Bunyai Jember ya, kemudian beliau sakit ya, kemudian minta tolong, Ustazah tolong jemaah saya dibimbing. Tanya ke saya, gimana? Tahu-tahu disuruh bimbing, udah ngerti kan? Sudah, ayo sudah bimbing saja, nanti enggak api yang mandi. Pantaskan ilmu sebelum, pantaskan ilmunya. Berarti sekarang siapapun yang dalam pikirannya berangkat haji misalnya 2028, siapa yang punya haji 2008? Insya Allah 2028 estimasinya gitu. Oh gitu, 2028 ya? Iya. Nah, doakan saya juga bisa 2028 berangkat haji. Bedanya jangan daftar, saya belum daftar ya. Sebetulnya 25, cuma mundur kemarin karena COVID. Nah, baik, pantaskan ilmu. Jadi kalau belum, nanti setelah ini langsung. Begitu kemudian punya resolusi berangkatnya kapan, langsung belajar. Oh, ini loh. Bayangkan bahwa kita itu sudah berada di sana. Oh, saya akan mencatat target ini. Bayangkan. Dan yang kedua, pantaskan informasi terkait dengan siapa, travel dan lain sebagainya. Betul ibu tadi itu didatangi kemudian coba bertahan gitu. Mudah-mudahan berjodoh dengan si A. Amin. Mudah-mudahan pantaskan. Tetapi begitu kemudian sudah kemudian meyakinkan diri, kemudian ambil bismillah tawakal Allah, saya pilih travel ini, sudah serahkan semuanya pada Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam kita. Wah, nanti jangan-jangan saya ditipu.
Jangan-jangan saya ditipu, malaikat lewat set, amin. Makanya udah hilangkan, sudah bismillah. Ini semua rahasia Allah, panggilan Allah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kemudian begitu dan niatkan, sini udah bismillah, tawakal Allah. Insya Allah akan memberikan yang terbaik. Dan kehebatan seorang mukmin itu letaknya di situ. Ya, kalau mendapatkan apa yang diharapkan dia bersyukur, tidak mendapatkan apa yang diharapkan dia bersabar. Dan itu hanya dimiliki seorang mukmin. Tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Baik, next. Ketiga, pantaskan dana. Pantaskan dana. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Jangan salah. Kita itu memantaskan dana itu hanya wilayah kita saja. Kita tidak bisa menembus wilayah Allah. Gak bisa nembus. Ketika kita ngomong haji sekarang, kemudian mengazamkan haji tahun 2028. Coba, kalau sekarang ke 28 3 tahun, kira-kira peluangnya haji apa? Haji apa? Haji plus? Belum. Karena sekarang sudah rata-rata 7 tahun. Haji apa? Furoda. Kalau mau bayar 300 lebih. Haji apa? Gak ada lagi. Ya, ada pakai visa ziarah. Backpacker. Ada lagi. Backpacker. Ada backpackeran. Mau pakai apa? Mau bisa dengan berbagai cara. Cara itulah yang benar kita nggak tahu apa rahasia Allah nanti. Tahu-tahu kemudian 2028, 2027 yang kemudian jadi pengusaha dapat proyek. Amin. Tahu nggak? Sekarang bermimpi 28, 2027 dapat proyek. Nggak ada yang tahu. Atau kemudian kejadiannya ya hari Sabtu malam Minggu berangkat kan gitu, kemudian hari Selasa baru dapat kepastian bahwa dia bisa berangkat. Yang terakhir kemarin di tim kami ya ditangkap di telepon konsultasi sebenarnya tapi kemudian diceletukin aduh kalau gitu saya mau dong berangkat. Langsung dijawab, serius mau berangkat? Lu serius nggak mau haji, nggak serius kan gitu. Tahu-tahu hari Kamis ngasih kabar, Mas izin ya, saya nggak mau proses insya Allah mau diajak haji. Tim manajemen kami. Next, pantaskan dana ya. Tetapi ya saya ingin menyatakan, menekankan bahwa jangan kemudian dibatasi kemahakayaan Allah itu dengan keterbatasan kita gitu. Karena kita selalu meletakkannya. Jadi kita mengukur itu seperti yang sekarang kita pegang. Padahal sebenarnya 2 hari nanti kita nggak ngerti rezeki kita, betul nggak? 2 hari nanti kita rezeki kita itu nggak ngerti loh Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian pasti punya pengalaman-pengalaman yang kalau kemudian direview itu kemudian ada sesuatu yang ada tidak mustahil. Maaf, ada yang kemudian sesuatu yang itu mustahil itu bisa tercapai. Itu kemudian ambil buat ingat-ingat betapa kemudian maha besar Allah, maha kaya Allah terhadap apa yang digandaki terhadap hambanya. Jangan kemudian Allah dikerangkeng dengan kondisi kita. Jangan. Sayang, aku kata Allah tergantung prasangkaan hamba. Karena kalau kemudian kita meyakini Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Kalau kita minta ke orang sebelah kanan kita, depan kita, orang dekat kita minta sekian ya, kalau ada dan dia baik dengan kita dikasih. Kalau enggak paling ya ada ucapannya saja yang kita dapat. Tapi kalau kita minta kepada Allah, seperti anak-anak tadi itu ya, akhirnya tahan lapar gitu kan, lebih memilih itu. Insya Allah pasti Allah akan membuka jalan dari. Next, nah ini kira-kira tabungan ya yang kemudian diskemakan. Kalau kemudian 9 hari paketnya harga menyederhanakan 28.500 untuk umroh ini DP 5 juta, maka kalau ngambil yang 36 bulan ya 22.000 per hari. Jadi kalau kemudian iklan motor kan gitu kan, 500.000 bisa bawa motor gitu. Betul nggak? Betul nggak? Gak mau kalah ya? Ya, kita ngerem itu bawa 500.000 datang ke dealer itu. Ya begitu benar 500.000 bawa pulang motor. Kita nggak ngerti 3 bulan lagi ditarik atau nggak ngerti. Iya kan, coba. Loh, iya kan, betul kan?
Coba untuk kredit motor loh, 500.000 dapat bawa pulang motor. Udah itu kalau orang udah ngebet pengen punya motor, itu pasti datang deh. Lagi dia nggak tahu hukumnya. Kalau dia tahu hukum masih pikir-pikir, atau bahkan dia sudah nggak nyari yang lain. Gitu. Tapi dia nggak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bisa bayar atau nggak tahu. Tapi ya sudah, yang penting punya motor. Ini oke, next. Ada sababiyah ghaibiyah. Sholat jamaah di masjid. Jangan dipikir bapak-bapak. Ini bagi laki-laki yang sholat jamaah di masjid itu kemudian nggak bisa menjadi hukum sababiyah untuk kemudian bisa mengantarkan kita ke tanah suci. Karena di dalam hadisnya baginda Rasul SAW itu menyebutkan, ya, barang siapa ini man masa ila sholatil maktubah fil jamaati fahiya kahajjatin, ya. Jadi siapa yang berjalan menuju masjid untuk bersolat jamaah maka seperti berhaji. Coba kalau kemudian disisipkan di doanya, nanti ada di bab terakhir doanya, ya Allah, alhamdulillah kau beri kekuatan aku bisa sholat jamaah di masjid. Engkau janjikan, kau sebutkan ya lisan baginda Rasul seperti haji. Ya Allah, kok masa setiap kali saya sholat jamaah seperti haji saja, seperti haji saja. Ya Allah, segerakan haji beneran gitu loh. Pernah nggak terucap gitu? Pernah? Siapa yang pernah terucap gitu? Nah, setelah ini ya, kalau saya sudah soalnya gitu. Baru tahu. Oke ya, sholat jamaah, kemudian sholat duha. Coba, ada nggak doa yang kemudian bicara soal rezeki dan spesifik? Bahkan yang di langit disuruh menurunkan, yang di laut disuruh mengeluarkan, yang jauh suruh dekatan, yang haram disuruh nyucikan. Coba, yang susah suruh gampangkan. Ada nggak sholat duha? Pernah berdoa sholat duha membaca itu? Iya. Lebih banyak kayaknya. Ngaco gitu loh. Seharusnya enggak ya gitu. Tetapi pertanyaannya, untuk haji, melaksanakan kewajiban haji dan kemudian umroh, masuk enggak bagian dari itu? Masuk ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan qabul Allah SWT. Amin. Next, sholat Isra. Sholat Isra ini tata caranya, kita lagi-lagi datang sholat jamaah subuh, ya, kemudian iktikaf di masjid sampai waktu surut, ya, sampai waktu surut. Biasanya kalau di sini kalau nggak salah jam sini subuh jam 3.52, jam segitu, sebelum jam 4 gitu. Itu surutnya itu sekitar jam 5.32. Jangan tahan dulu, jangan pulang. Istri gimana? Mau cepet haji nggak gitu? Mau cepet haji nggak gitu? Saya sering sama beliau, tapi gimana sih kok ditunggu? Ya sudah, bismillah, sabar, saya diomongin, punya hajat kok gitu. Dan pahala sholat Isra itu seperti memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Sholat 2 rakaat setelah waktu matahari terbit. Kalau di tanah suci di Masjid Nabawi itu sekitar 10-12 menit. Kalau di Masjid Nabawi waktu biasanya diizinkan kalau kita sedang di Raudhah, yaitu kemudian pas menyempatkan untuk waktu sholat Isra, itu kemudian sekitar 10-12 menit setelah waktu terbitnya matahari, tergantung periodisasinya, ya. Tetapi setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat kemudian berdoa, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan kepadaku untuk kemudian bisa bertahan, ya, iktikaf di masjid sampai kemudian waktu surut. Engkau janjikan pahala sholat Isra'ku, ya, dengan pahala haji umroh sempurna. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Belum. Nah, setelah ini ya, insya Allah ya. Nanti ibunya kalau memang mau berangkat bareng-bareng, tolong dimaklumi kalau bapak punya sikap gitu ya. Ya, agak meninggalkan sedikit pekerjaan di rumah sebelum berangkat kerja. Kagetnya yang di awal. Kagetnya di awal biasanya. Kagetnya di awal. Paling protesnya di awal gitu. Nanti perlu penjelasan gitu. Perlu diskusi bareng. Kemudian mengajar belajar ilmu di masjid itu juga kajian haji, ya, taman. Jadi kalau kemudian sedang menuntut ilmu di masjid juga nggak apa-apa. Kemudian dibanyakan, bahkan kalau anak sepeda kecil tadi sepeda ngigo pun sepeda gitu. Next, berbakti kepada orang tua. Coba di rumah ini, mungkin Mbak Umi ingat gitu. 2 tahun sebelumnya saya ngomong, Mbak Umi doakan ya insya Allah tahun depan saya sama istri mau berangkat haji. Belum daftar.
kamu sudah daftar belum? Kok bisa gitu? Ya udah doakan aja. Mudah-mudahan salah satu jalan untuk betul itu terkabul doanya Umi. Begitu juga ke ibu. Tolong doakan. Dan yang selanjutnya adalah bertekad kuat untuk umroh dan haji. Idza azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kita punya azam, langsung tawakal kepada Allah. Udah, jangan ke yang lainnya. Siapa yang udah berhaji, azamnya paling cepat siapa? 2025 atau umroh 2024 ini siapa? Nah itu umroh 2024 siapa? Siapa yang berazam 2024? Saya umroh. 24 haji. Siapa yang kemudian bulannya paling dekat? Sekarang Januari ada yang mau berangkat? Bulannya Februari ada kecil siapa itu putranya siapa tuh? Februari Maret itu ada Maret April itu Syawal kebetulan kami mengazamkan sekeluarga pergi umroh sekaligus tanpa tilas ke Istanbul. Doakan. Nabung Pak. Sekarang ya dipatut-patutkan untuk meminta kepada Allah agar layak ditolong. Amin. Baik ya. Idza azamta fatawakal 'ala Allah. Tapi baginda Rasul mengingatkan, ikilha wa tawakkal 'ala Allah. Sama-sama kemudian antara berazam dengan ikhtiar. Ikhtiar itu diikat dengan tawakal kita kepada Allah. Next. Pantaskan ukhuwah dan doa. Kalau kemudian ada yang berangkat, silaturahmi. Kalau itu saudara silaturahim, minta doa. Ada yang dengar minta doa, Siapa yang kemudian wasilah pakai kopiah gini, kemudian meniatkan untuk agar pergi haji. Loh, betul. Iya, Coba. Iya, Ini testimoni. Nanti Pak, nanti kepala putih. Iya Pak. Iya, suami saya itu termasuk yang Habis ini Pak. Habis ini beli kopi yang putih terus ini. Jadi setiap mobil kita belok di Di putaran gitu atau di belokan terus dipanggil makasih Pak Haji gitu. Tapi saya tambah semangat namanya kasih si uang ke Pak enggak. Gitu. Setiap dibilang Pak Haji tambah semangat, besoknya orangnya lewat lagi didoain lagi. Iya betul. 5.000 dari 10.000. Iya betul. Sampai Kita nggak tahu. kita haji itu pokoknya kita berterima kasih ke Bapak itu. Iya betul. Kita nggak tahu loh Pak. Ketika kemudian dia itu dalam kondisi yang bagaimana, uang yang kita berikan itu punya andil besar atau kita nggak tahu. Bisa saja kemudian dia sedang kelaparan, kita nggak ada yang ngasih, tahu-tahu kita kasih. Itu kemudian bersyukur Pak Haji keluar dari hatinya, kemudian oleh Allah dikabulkan. Enggak. Ya, setiap kali kemudian dipanggil dia, Allah, engkau nggak tahu ya Allah, saya belum haji. Engkau nggak tahu bahwa saya belum haji, tapi dipanggil Pak Haji. Ya, nggak kepikir Pak ya. Minta ke orang tua, next. Ini doa yang sering saya dawamkan, ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli amin bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia di tahun ini setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Dibaca bareng-bareng. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli amin bi ahsanil hal. Umroh saya sendirian pertama kali itu subhanallah di Raudhah itu saya ingat betul Pak. Tahu-tahu muncul notifikasi di HP saya, Habib harus bayar kuliah Habib. Raudhah Pak, betul dulu saya ingat betul itu. Nah saya kuliah di Brawijaya, ada notifikasi Habib harus, itu kan ini detik atau menit itu, tahu-tahu ada
notifikasi lanjutan. Ustaz, maaf, Ustaz yang kemarin baca doa di rumah saya itu saya lupa, betul lupa gitu. Ini sudah saya transfer. Coba, saya enggak kok, udah dilupakan, udah. Itu sudah saya transfer, udah ya udah lewat. Saya sama beliau datang ada ulang tahun 50 tahun pernikahan gitu. Saya diminta doa gitu. Udah setelah itu ya sudah pulang gitu. Notifikasinya Pak itu sedang di rodo Pak. Hanya subhanallah Pak. Pesannya itu sama Pak. Kita yang diminta dan yang kemudian dapat itu transfer ya. Coba, siapa yang merencanakan itu? Oh. Saya setelah itu bener rodo ini nggak sampai saya tinggal itu udah makbul doanya. Coba di rodo itu. Makanya saya kalau udah di rodo itu nikmat banget nyari kesempatan untuk bisa berlama-lama. Walaupun sebenarnya sunahnya nggak harus berlama-lama. Tapi nyari kesempatan berlama-lama dengan tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian berdoa, salah satu doanya ini bisa setiap tahun pulang bersama haji umroh sama beliau bertiga sama istri backpackeran kami itu kemudian sampai di rumah ditanya, Mas gimana pengalamannya, bisa nggak ngitung-ngitungkan, ayo bikin travel, nah artinya bikinlah siar. Doa ini terkabul Pak, alhamdulillah bisa ketanasuti setiap tahun ya. Doakan tentu karena kami sadar betul menyampaikan ini tanggung jawabnya juga besar. Makanya mohon doa untuk istiqomah dan yang tetap dijaga oleh Allah SWT. Amin. Ya, next. Kayaknya pantaskan ketakwaan karena kemudian akan segera datang. Wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa Allah niscaya yang menjadikan usahanya mudah. Pada ayat lain disebutkan rizqu min haitsu la yahtasib. Akan datang kemudian rezeki dari pintu yang tidak terduga. Pantaskan tampilan. Ini biasanya kalau orang bicara motivasi, ya dipasang gitu di rumah, doanya di kamar, di depan tempat kita sholat, ya, pokoknya. Saya. Nah, beliau termasuk yang itu. saya nggak terus terang saya nggak gini gitu. Ditulis pakai tangan sendiri. Nah, itu. Ya. Baik, next. Pantaskan azab dan ketawakalan kepada Allah. Kita dulu ya sebab faedah azab. Ini next. Alhamdulillah.